Misalkan makan daging babi, anjing segala macam diharamkan, haramkan dengan ya dan lain sebagainya, makanan halal dan sebagainya. Maka kemudian dipakaikan sama orang tuanya, dipakaikan orang tuanya mahkota yang lebih terang dari sinar matahari di rumah di dunia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan itu? Misalnya ini, usah baca Quran. Ketika di hari kiamat, usah pakaikan mahkota tadi kepada kedua orang tua. Padahal orang tua Ustaz tak bisa baca Quran. Orang tua Ustaz tua itu bisa baca Quran. Ya. Ibu Ustaz itu bukan huruf. Ustaz asli ya. Udah kok tak bisa baca Ustaz, tak bisa baca Al-Quran. Tapi Ustaz bertekad jangan sampai kita tak bisa baca Al-Quran. Jadi berkorban orang tua untuk menjadi kita. Harus baca bisa kitab mundur baru sedikit. Kalau bisa bicara bahasa Arab terus sedikit. Ya, sedikit semua ya. Amin ya. Jadi mau tidur jangan lupa bacakan walaupun sisa. Maka ada kemudian di Indonesia saya pernah beli buat dari jus, bisa keluar karena sudah apa jalan. Satu hari satu jus baca. Tak bisa satu jus, half jus ada kemudian setengah jus. Tak bisa juga kemudian satu hari satu halaman. Ya jangan sampai meninggalkan walaupun sedikit pun dari bacaan. Berikutnya. Ya. Banyak hadis hadisnya. Baca Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Berikutnya lanjut riwayat Muslim. Ya. Akan diberi anugerah terbaik dari Allah. Lanjut. Ya. Ya, lanjut. Ini derajat. Ini derajat di dalam alam surga nanti berdasarkan apa yang sudah dihafal. Jadi kalau mungkin 20 juz, mungkin 30 juz, inilah derajat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tengok. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan tingkatkanlah bacaanmu serta bacalah dengan tartil seperti engkau membaca dengan tartil. Karena kedudukanmu ada pada ayat-ayat yang engkau baca. Itu sebagian bisa baca bahwa derajat nanti di surga nanti dilihat sampai mana sejauhnya dia baca Al-Quran atau mengamalkan atau dia menghafal Al-Quran. Kalau mungkin dia bisa 10 juz, maka kedudukannya nanti derajatnya seperti ini di hadapan Allah. Kalau dia 30 juz, maka seperti ini. Jadi semakin mulia, semakin banyak dia, maka kemudian derajat di surga nanti di hari kiamat nanti juga semakin tinggi. Berikutnya, ya kita praktek. Ya. Bacalah Al-Quran karena Allah tak bisa hati yang menghayati Al-Quran. Berikut, sesungguhnya menjadi orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Ini tafsiran pemanjas ya. Allah itu punya keluarga. Kita tahu kan Allah itu kan tak beranak, tak diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nanti satu kuis apa yang bisa nanti baca surat. Bintangnya pendek pakai sholat. Allah punya keluarga. Ada tanya sahabat, ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, kalau Allah itu punya keluarga, siapa keluarganya? Nah, bahasa kita, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassalah. Ya. Mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Mereka itu Syekh Islam kemarin kan ditanya kan, saya tanya juga orang dia, yang termasuk keluarganya Allah siapa? Apakah orang yang menghafal Quran saya? Apa jawabannya? Tidak. Ya. Orang yang termasuk keluarganya Allah bukan hanya orang yang menghafal Quran, tapi juga orang yang mengajarkan Quran, orang yang memberikan sumbangan, ya wakaf Al-Quran, orang yang berdonasi terhadap lembaga pendidikan yang di dalamnya ada Al-Quran dan lain sebagainya. Itu termasuk pada orang-orang ahlul Quran. Berikutnya, ya, teruslah berikutnya. Nanti ada praktek huruf. Ya, nah ini ya. Jadi kalau diringkas tentunya seperti ini. Ya,
Di sini tidak ada terangkannya, berarti hadis disuruh memilih surga yang punya Allah. Berikut. Ya, Al-Quran tidak sama dengan bacaan lainnya. Ada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak sekalian, anak ustaz, ya. Satu hari ada sahabat Nabi, ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Istaghfarul Quran min arba'ah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin mengambil bacaan Al-Quran, ambil kepada 4 orang sahabat itu. Makanya, apalagi atau masuk Istaghfarul Quran min arba'ah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, ambil ke 4 orang sahabat itu. 4 orang sahabat ini siapa? 1, Abdullah bin Mas'ud. 2, ya, Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim bin Umar bin Khattab ada. Kedua, ketiga, Ubay bin Ka'ab. 4, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz. Ya. Saya ulang lagi. Yang pertama siapa? Abdullah bin. Yang kedua, Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim pembantunya Hudzaifah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Mu'adz bin Jabal. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, sama Abu Bakar. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar hijrah, dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, karena kelelahan, dia singgah kemudian di satu tempat pengembalaan. Tempat pengembalaan itu ada seorang anak. Seorang anak sedang menggembala kambing. Ya. Rasulullah itu waktu sebelum menjadi Nabi, sebelum kisah jadi Nabi juga pernah menggembala. Rasulullah tanya sama anak tadi, wahai anak, ada yang bisa aku minum? Gitu kan? Maksudnya dia minta susu daripada kambing itu. Apa jawaban anak tadi? Karena anak ini baik, diamanahkan untuk merawat kambing. Jawabannya, wahai, kalau kita ya, apa? Saya di sini diamanahi untuk merawat kambing. Saya tak berani memberikan susu yang atau susu kambing yang ada di tempat ini. Akhirnya kemudian Rasulullah, ada nggak di sini yang dia ada betina kambing ini yang sudah lama dia tak tuan, yang sudah lama dia tak lagi terus segala macam. Akhirnya tunjukkan sama anak ini ada kambing dia, segala macam. Ya, dia sudah lama lagi, nabinya sudah ada, sudah kurus segala macam, tak ada lagi ada susu kambing. Akhirnya didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, muncullah kemudian air susu kambing tadi ditampung sama Abu Bakar As-Siddiq, sehingga diminum sama Nabi, sama diminum sama Abu Bakar As-Siddiq. Ditengok kayak gitu, heran dari anak tadi itu, ajaib. Ternyata kambing yang sudah kurus, sudah apa yang tak ada kemudian bisa mengeluarkan air susunya lagi, ternyata dia bisa. Maka kemudian anak tadi kemudian, wahai Tuhan, bolehkah diajarkan saya kalimat yang tadi itu? Maksudnya kata-kata mantra tadi. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapa namamu? Sampai bisa tebak, sahabat siapa namanya? Siapa namamu? Nah, ditanya dari orang tadi yang anak tadi itu. Pertanyaan Ustaz, siapa nama anaknya tadi? Anak penggembala ini jadi seorang sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang paling utama dalam belajar Al-Quran. Siapa nama sahabat tadi yang tadi di Rasulullah kecil dari